رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat keafiatan, sehingga kita seberataan diperkenankan berjumpa dan berkumpul lagi di majlis taklim kita ini. Yang besar harapan kita, mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu kita ini menjadi sebab terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan-kebaikan gasan kita dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatul Akhlaq As-Salafis Saleh. Di perjumpaan terakhir kita masih membaca wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum husnu adabihim ma'as saghiri fadlan 'anil kabiri wa ma'al 'abid. Termasuk daripada akhlaknya para salafun saleh, bagusnya adab mereka terhadap orang yang lebih apalagi terhadap orang yang lebih tua. Wa ma'al abid, dan begitu pula bagusnya adab mereka, maksudnya kada semena-mena ma'al abid terhadap budak-budak atau hamba-hamba sahaya. Semalam kita membaca bahwasanya adab itu sendiri, kata adab nih, wal aslu fil adabi syuhudun naqsi fi anfusihim wal kamal fi ghairihim. Asas dari adab itu, seorang manusia itu jadi bisa beradab. Kenapa? Karena ia memiliki prinsip yang asasi, memandang kekurangan terhadap diri dan memandang kesempurnaan terhadap orang lain. Kenapa fulan itu beradab lawan orang sekitarnya? Karena ia memandang pada dirinya pribadi dengan segala macam kekurangan. Dan ia memandang orang lain, baik nang tuhaknya, baik nang anumnya, baik nang di bawah inya kedudukannya, dipandangnya lebih sempurna daripada inya. Sehingga terdorong agar inya beradab menghadapi orang-orang sekitar. Aksu man kana qalilal adabi, dan ini kebalikan dari orang yang kada beradab. Kenapa seseorang bisa kada beradab terhadap orang sekitar? Karena ia memandang pada dirinya sempurna dan memandang orang lain dengan kekurangan. Lalu sewenang-wenang ia bertingkah laku terhadap orang. Nah, di sini ada yang bagus dibaca. Imam Sya'rani dalam Tanbihul Mukhtarin Sidin menyebut, wa kana Bakrun ibnu Abdullah al-Muzani yaqul. Imam Bakar bin Abdullah al-Muzani berkata, idza ra'aita man huwa akbaru minka fa'azzimhu. Apabila engkau melihat
ada orang lain yang lebih tua darimu, maka agungkanlah orang tersebut. Waqul, dan katakan pada dirimu sendiri, innahu sabaqani ilal Islam wal amali salih. Orang tua ini terdahulu pada aku memeluk dan mengamalkan ajaran Islam, dan lebih banyak amal solehnya daripada aku, karena tatuha. Wa idza ra'aita man wa asgharu minka fa'azzimhu wa qul fi nafsik inni qad sabaqtuhu ila dzunub. Dan apabila engkau melihat ada orang yang lebih anum darimu, maka agungkan juga, ujar Imam Bakar bin Abdullah. Dan katakan pada dirimu sendiri, inni qad sabaqtuhu ila dzunub. Aku yang lebih tua darinya, terdahulu aku banyak berbuat dosa daripada inya. Karena aku tatuha, tak banyak aku berbuat dosa daripada inya nang anum. Nah ini nang dilajari Imam Bakar bin Abdullah. Bahasanya tuh mindset berpikir ketika berinteraksi dan bersosial lawan orang-orang sekitar kita. Bertemu orang yang lebih tua, ujar Sidin, agungkan. Kayak apa mengagungkannya? Pandang bahwa inya karena lebih tua dari kita, amalnya pasti terbanyak pada kita. Ketika bertamu yang lebih anum, agungkan juga. Bagaimana mengagungkannya? Dengan memandang bahwa karena kita lebih tua darinya, tak banyak kita dosa dari yang lebih anum ini. Nah kayak itu terus memandang orang, sehingga kita pun beradab lawan orang lain, merasa kecil terus. Kayak itu gambaran garis besar salafun saleh. Kada suah piragah harap tuh kada suah. Piragah, mengerti gantian piragah. Piragah alim, piragah paling ahli ibadah, piragah paling bersih, piragah paling banyak amaliyah, piragah paling dekat lawan Allah dan Rasul. Kalau piragah dan piragah semacam itu, lalu tak pandang orang sekitar rendah jadi. Kalau sudah tak pandang orang sekitar rendah, otomatis kena meremehkan orang. Mau kada mau tindak tanduk perbuatannya, baik perkataannya kena, gerak-geriknya akan berkesan meremehkan orang sekitar. Kenapa? Inya memandang diri lebih sempurna. Orang yang beradab selalu memandang kekurangan pada diri dan memandang orang lain lebih sempurna darinya. Walau jar ulun semalam pangkatnya lebih tinggi dari yang dipandangnya. Inya bos di gawian, tetap memandang pada anak buah, aku ini lebih banyak kekurangan daripada anak buahku. Terbanyak inya beramal soleh pada aku, sehingga betata kerama bepandir lawan anak buah. Kada sing nyawa unda, walau di bawah inya pangkatnya. Nah, itu orang beradab. La ilaha illallah. Wa idza akramaka an-nasu faqul hadza min fadlillahi alayya la astahiquhu. Lalu Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani juga, apabila manusia menghormatimu, ini dengarkan nih. Kalau bisa ini jadi mindset berpikir kita. Apabila manusia akramakan nasu, memuliakan dirimu, manusia menghormati dirimu, faqul, maka katakan pada dirimu sendiri, hadza min fadlillahi alayya la astahiquhu. Orang jadi menghormati aku ini semata anugerah dan pemberian dari Allah Ta'ala. Allah yang memuliakanku, Allah yang memberi anugerah ini, yang mana la astahiquhu, hakikatnya aku kada berhak dihormati.
Ketika orang menghormati kita, beradab, bertata krama, jangan gana gulu baju. Lalu muncul perasaan memang seharusnya patut aku dihormati. Nah, itu bahaya, penyakit. Ketika orang menghormati kita, jadi Imam Bakar bin Abdullah ingatakan ini semata Allah yang memuliakan, Allah yang memberi penghormatan ini. Yang kita sendiri kada berhak sebenarnya dihormati. Kita tahu kekurangan kita, nah itu. Kita tahu ketika kita dalam kesendirian apa yang kita gawi. Kenapa orang menghormati kita? Karena orang tuh kada tahu kelakuan kita. Coba jaga tahu kelakuan kita ketika kita dalam kesendirian, ketika kita seurangan dalam kamar, ketika kita zaman lagi dahulu macal-macalnya, masa lalu kita, masa kelam kita, ada nang jadi preman baharinya, ada nang baharinya katuju main beginian, ada nang baharinya menyabu, ada nang baharinya berjual sabu, ada nang baharinya bahkan mungkin membunuh orang. Lalu tiba-tiba dihormati orang. Langsung aja, aku ini kada layak dihormati. Dalam hati nih, ini semata Allah yang memuliakanku. Dan aku sebenarnya kada berhak dihormati. Itu yang bagus. Jangan ambungan. Nah, mengertilah ambungan. Dihormati orang, memang layak aku ini dihormati. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Jangan tahu tuh ikam apa nih ikam gawi dalam WC, orang kada menghormati ikam. Jangan tahu kayak apa percakapan ikam nang kadang mohon maaf pina malanggi lawan orang berduaan. Kada pacang orang menghormati ikam. Sama kita berataan gitu nih. Orang menghormati kita, ada nang beulun bepian, hormat lawan kita, beadab, beapik, bepandir. Semata ini anugerah Allah. Seandainya tahu mereka yang menghormati kelakuan asli kita dalam kesendirian, masa lalu kita, tingkah laku bahari kita, pemandiran kita nang kadang jorok, berduaan lawan kawan dan semacamnya, nang pemandiran kita kadang layo di grup WA lawan kakawanan, dijurai apik bepandir sekali di grup WA pemandiran bilang kayak binatang menyambat orang. Dihormati orang nang itu semata Allah nang menutupi aibku lalu orang hormat padahal aku kada berhak menerima. Nah itu nang bujur supaya kita tuh kada ambungan, kada ganal gulu baju. Itu dari Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Lalu dari Sidin, wa idza ahanuka faqul hadza bidzambin ahdathtuhu. Apabila manusia menghinakanmu, kebalikan tadi. Apabila dirimu dihinakan orang lain, artinya orang semena-mena terhadap kita, banyawa beunda lawan kita, kada berakhlak, bepandir, kada bertata krama, lipus lawan rokok, tipakannya kamu hal kita bepandir, kada betakun pian katuju kada berokok, lipus kada beadab. Ahanuk, apabila manusia kada menghormatimu, apa dari Imam Bakar bin Abdullah? Faqul, katakan pada dirimu sendiri, hadza bidzambin ahdathtuhu. Ini sebab dosa yang aku perbuat sehingga layak aku menerima perbuatan yang kada sitke. Memang layak aku menerima penghinaan kayak ini gitu. Karena aku banyak dosa juga. Ketika dihinakan orang, tanamkan dalam hati kita, memang layak aku diperlakukan kayak ini karena aku berdosa. Gara-gara dosa aku juga. Nah, kayak itu terus hidup nih yang mau dipakai. Nasihat Imam Bakar bin Abdullah ini nyaman. Melihat orang yang Tuhan, langsung kita berpikiran, ini pasti lebih banyak amalnya daripada aku. Karena umurnya tak banyak. Umurnya tak Tuhan. Tadahulu sidin ma'amalkan Islam. Tadahulu sidin memeluk Islam. Tadahulu sidin menggawi ajaran Islam. Lalu kita memuliakan yang Tuhan. Bertamu nang anum, wah, terbanyak aku dosa. Ini hanya 15 umur, aku 30 dah. Sehingga terbanyak aku berbuat dosa. Lalu kita muliakan nang anum. Ketika dihormati orang, wah ini semata Allah yang menghormatiku. Aku padahal kada layak menerima penghormatan ini. Aku ini banyak gawian yang kada karuan ketika dalam kesendirian. Allah benar yang menutupi aibku.
Ketika dihina orang, memang layak aku dihina. Memang layak aku diperlakukan semena-mena karena aku yang berbuat dosa. Kayak itu terus prinsip kita. Kadang mudah tersinggung gitu. Kadang ambil pusing dengan sikap-sikap buruk orang lain. Kalau orang menghormati, kita terima penghormatan tadi, tapi dalam hati tetap kita berjibaku, kada layak aku dihormati. Aku tahu kelakuanku seorang dalam hati. Jangan diucapi juga, diucapi. Aku ini kada layak, aku ini berdosa dihormati. Itu sebagaimana pernah kita baca, man dhamma nafsahu fil mala'i faqad madahaha. Siapa orang yang menghinakan dirinya di tengah orang, sama halnya memuji dirinya seorang. Jangan coba ucapnya itu. Dalam hati aja, kada layak aku ini sebenarnya dihormati. Kada mudah tersinggung di tamun kayak itu tuh. Amun jujur memakai nasihat ini tuh. Ini kada hanya bisi jabatan setumat, bawahan bina sedikit bepandir, kada beulun bepian, wah lalu ya. Kenapa ikam nih? Kada berakhlak, kada beadab, ini, itu, ini. Tersinggung, sarik, emosi. Terbawa kena karanjang, berpikiran, kenapa itu kurang ajar lawan aku? Kada damai hidup. Coba dari awal kita turunkan harga diri kita, habis kada tersinggung kan? La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum syiddatu khawfihim minallahi ta'ala an yakhtima lahum bisu'il khatimah. Termasuk daripada akhlaknya salafun salih, bersangatan takut kepada Allah Ta'ala dari ditutupnya umur mereka dengan su'ul khatimah. Bersangatan takutan pada Allah Ta'ala dari ditutupnya umur dalam keadaan su'ul khatimah. Mengertilah pian arti su'ul khatimah. Al-khatimah itu artinya penutup, pengakhiran. Su'ul khatimah ay al-khatimatus sayyi'ah. Penutupan umur dalam keadaan yang buruk. Itu su'ul khatimah. Mati bermaksiat, su'ul khatimah. Mati belum bertaubat, banyak dosa tertumpuk, su'ul khatimah. Mati dalam keadaan mabuk, su'ul khatimah. Mati dalam keadaan beraramian, tiba-tiba jantung kena mati, su'ul khatimah. Mati ketika lagi berpacaran, su'ul khatimah. Mati ketika lagi nonton konser dangdut, maka ma'ayak habulang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mati ketika lagi asyik menjablai, su'ul khatimah. Penutup umur dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Salafun salih itu takutan benar mati dalam keadaan yang buruk semacam itu. Walaupun sebenarnya mereka itu salafun salih sepanjang umurnya selalu beramal soleh, selalu berbuat taat, tapi tetap dihantui rasa takutan kalau pina aku di ujung umur berubah dan mati su'ul khatimah. Bujur-bujur takutan memikirkan, kadada santai-santainya. Bahkan ada yang kada mau takurihing lalu-lalu sampai mati gara-gara takutan su'ul khatimah. Kada mau takurihing sampai mati, muka masam terus sampai mati. Kenapa? Takutan kalau pina pas takurihing dicabut nyawa. Haro pas lalai. Kayak bagi tanong ketawaan kok. Nah, artinya belajar kitab ini menjadi barometer dosen kita, perbandingan
jauhnya pang diriku nih lawan para solihin bahari itu. Bahkan di sini Imam Sya'rani itu mengatakan, Kanal Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, Imam Hasan Al-Basri, idza sami'a bi haditsin, apabila mendengar satu riwayat hadits yang berbunyi, akhiru man yakhruju minan nar rajulun yakhruju ba'da alfi sanatin. Apabila Imam Hasan Basri mendengar hadits yang artinya, ujar Rasulullah, seorang yang paling akhir keluar dari neraka kena adalah seseorang atau seorang laki-laki yang akan keluar dari neraka setelah sebelumnya 1000 tahun disiksa dahulu. Jadi ada hadis ujar Nabi karena ada seorang laki-laki keluar dari neraka kemudian dilempar ke surga, tapi sebelum dilempar ke surga 1000 tahun dulu disiksa dalam neraka. Namun ujung-ujungnya kena keluar masuk surga, tapi setelah 1000 tahun disiksa. Imam Hasan Al-Basri kalau mendengar hadis ini, sidin berucap, yaqulu Hasan, ya laitani kuntu dzalika rajula. Seandainya saja aku kawal memastikan diri bahwa akulah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu. Mudahan jangannya aku, gitu. Jangannya aku jadi laki yang tersebut yang 1000 tahun di neraka dahulu, lalu dilempar dalam surga. Mengharap agar menjadi person yang di dalam hadis itu, sidin. Mengerti lah biar di mana pelajarannya. Imam Hasan Al-Basri ini sosok alim, soleh, bertakwa, waro, bertakwa dan hati-hati apik dalam kehidupan. Sidin tetap memandang diri Sidin banyak dosa. Ketika mendengar satu riwayat, kaina ada orang 1000 tahun masuk neraka, lalu setelah 1000 tahun dimasukkan surga, Sidin berharap mudahan aku jadi orang itu. Bukan malah berharap yang langsung masuk surga tanpa hisab. Karena Sidin merasa itulah posisi yang sesuai amaliyah Sidin, layak masuk neraka dahulu. La ilaha illallah. Wa qila lahu yawman bidzalik, lalu ada nang betakun kenapa pian berharap jadi lelaki tersebut 1000 tahun masuk neraka dahulu. Faqala, Sidin menjawab, alaysa yakhruju minan nar, bukankah inya keluar juga akhirnya pada neraka? Pasti keluar dari neraka walaupun 1000 tahun dulu masuk surga, masuk nerakanya. Tapi pasti juga kena keluar setelah 1000 tahun. Mudahan aku jadi itu di sini. Namun kita kadang menghayal-hayal mudahan masukkan surga tanpa hisab. Amin, ibadah. Bagus saja doa kan harapan, cuman sinkron lah lawan tingkah laku kita. Sesuailah dengan kelakuan kita, amaliyah kita, perbuatan kita, rekam jejak riwayat hidup kita, sampai kita muncul perasaan layak masuk surga tanpa hisab. Siapa kita? Gitu. Imam Hasan Al-Basri nang alim, wari, ulama besar, yang apik kada sembarang di dalam urusan dunia, berharap menjadi laki-laki yang 1000 tahun masuk neraka, lalu kemudian dilempar masuk surga. Ditakuni kenapa pian berharap nang itu? Ujung-ujungnya masuk surga juga iya. Artinya Sidin memandang itu layak dengan keadaan aku. Keadaan saya itu memang kayak itu, layak masuk neraka dulu. Kita kayak mudahan masuk surga tanpa hisab. Dia tuan guru ceram, amin. Banyak makanan. Membungkus 2 piring kadang. Imam Hasan Basri itu makan sedikit sehari semalam. Puasa terus. Cuman kalau berbicara luasnya rahmat Allah, ada mustahil seberataan diselamatkan masuk dalam surganya Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ini sekedar memberi pelajaran bagaimana para ulama dan salaf soleh bahari dalam bersudut pandang kepada diri. Wa kana al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul, aktsaru
Aktsaru ma yuslabu minan nasi al-imanu indal maut. Ujar Imam Abu Hanifah, paling banyak manusia itu dicabut imannya ketika mana ia meninggal dunia. Nah, ini renungan gasan kita juga. Aktsaru ma yuslabu minan nasi al-iman indal maut. Kebanyakan dari Imam Abu Hanifah, manusia dicabut imannya kapan? Ketika meninggal dunia. Ketika sakaratul maut. Nah, itu detik-detik sebelum meninggal menentukan husnul khatimah apa su'ul khatimah. Kebanyakan dicabut iman ketika kematian, ujar Imam Abu Hanifah. Bagaimana maksudnya? Terkadang seseorang yang menjelang mati itu didatangi macam-macam bayangan. Ada yang berpenampilan orang alim, ganteng, rupawan, putih, semerbak, tapi ujung-ujungnya menawari kita hal-hal yang memurtadkan kita. Ada yang datang bahkan bisa jadi menjelma nang kayak kuitan kita. Kemudian membujuk rayu kita untuk meyakini sesuatu yang padahal itu bisa melengsarkan iman kita. Orang sekitar yang melihat, kada melihatnya. Yang sakaratul maut ini yang melihat siapa mendatangi. Kadang berbondong-bondong, berbajuan putih, dikira bagus saya bagi nang hendak mati nih. Wah, orang baik mendatangi. Aku ini berarti orang yang bertakwa. Sekalinya mengiyakan pandiran orang-orang yang berbaju putih tadi, yang mana itu melengsarkan ia dari iman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disebut Imam Abu Hanifah tadi, yang paling banyak orang itu dicabut iman ketika mana dalam keadaan mati. Iblis dan setan tuh paling sangat berupaya melengsarkan iman seseorang ketika sakaratul maut. Kan misi dan visinya iblis dan setan itu kayak apa caranya? Banyak kawannya di neraka. Itu ringkasnya. Tujuan final setan. Ketika orang sakaratul maut, di situ ia paling gencar menggoda. Kadang menjelma dengan pakaian berjubah, kadang menjelma dengan wujud kuitan kita seorang yang sudah meninggal terdahulu, kadang menjelma dengan wujud ulama yang kadang-kala dijelmai setan cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, ujar Rasul. Setan kadang-kala menjelma wujud kayak aku, tapi yang lain kawa setan menjelma. Makanya kalau kita nang belajaran, suatu saat ketika kita sakaratul maut, prinsip-prinsip keimanan jangan goyang. Jangan terbawa suasana nang dilihat datang orang alim, baju putih, apa-apa. Boleh gembira, tapi lihati kemana ia mengarahkan kita. Jangan mengiyakan atau memberi isyarat dengan pandiran ini yang justru menjerumuskan kepada tergelincirnya iman dan semacamnya. Bahaya. Bahaya benar ini. Jangan gembira, wah bagusnya inya nih mati, sebelum matinya berpandir banyak orang alim datangan. Banyak datangan, bahkan yang menjelma kayak kulitannya datang juga, berarti husnul khatimahnya. Belum tentu. Bisa jadi itu teknik setan untuk mengolah kita merasa aman. Sehingga kita kena menyepelekan kematian. Wah, amun inya aja kelakuan kayak ini jadi datangi ulama sebelum meninggal. Berarti nyaman aja, mati itu kena aja. Hebatnya setan tuh. Menjerumuskan kita, melalaikan kita. Nah, ini jadi Imam Abu Hanifah, aktsaru ma yuslabu minan nas al-iman indal maut. Kebanyakan dicabut iman manusia itu ketika mana kematian menjemputnya. Na'udzubillah min la ilaha illallah. Kemudian lagi Imam Sya'rani menukil juga. Wa kana Wuhaib ibn al-Warad yaqul, Imam Wuhaib ibn al-Warad berkata, Allah Ta'ala ila Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ighsil qalbak, ujar Allah, wahai Ibrahim, basuh hatimu. Faqala ya Rabb, al-ma'u la yasilu ilaihi fa kaifa aghsilu.
Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, banyu itu kada kawa sampai ke dalam hati. Lalu bagaimana ulun membasuh hati? Faqala, lalu ujar Allah Ta'ala, igsilhu bitulil hammi wal ghammi wal huzni ala ma fataka minni wa ma yafut. Basuhlah hatimu wahai Ibrahim dengan banyak-banyak bersedih, banyak-banyak menyesali atas apa-apa dari amal soleh nang terlewatkan, nang kada sawat ikam kerjakan, dan apa-apa yang kelak dari amal soleh nang ikam akan lewatkan. Jadi jar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, basuh hati ikam. Ya Nabi Ibrahim kayak apa? Membasuh banyu kada sampai ya Allah dalam hati. Ujar Allah, cara membasuh hati. Nah, supaya hati kita bersih, apa? Banyak-banyak menimbulkan rasa sesal, banyaki menyesali atas talewatnya amal-amal soleh yang kada sawat kita gawi, menyesali kesempatan beramal, dan menyesali masa akan datang yang kita pun akan melewatkan dari sekian banyak amal soleh. Banyak-banyak menyesal atas sedikitnya amal, itu cara membasuh hati. Makanya tadi jalan para salaf soleh itu banyak murung terus, mandam, jarang dakurihing. Kenapa? Karena mereka tuh mahibaki hati dengan penyesalan atas kesempatan amal yang kada digawi. Karena itu bentuk cara membasuh hati kita. Nanjaklah buat kita, buat dian menyesal kenapa aku ketika anu kada banyak beramal soleh. Adalah di antara kita itu. Sedikit kebanyakan umum manusia yang disesalinya apa? Dunia. Kenapa bahari aku kada melamar gawian di tempat A? Sekali kawanan melamar di situ nyamanan wahini berataan. Kenapa aku bahari kada mencoba melamar si fulanah binti fulan? Sekali ganau ini pindah bungas, menyesali negara itu kita rancak. Kenapa aku bahari kada sekolah bebujur? Jangan tidak bisa jadi aku ini jadi kapolres, jabatan yang dihendaki. Adalah di antara kita, kenapa aku bulan puasa tadi hatam Quran sekali warak? Pada kesempatan kawa 3 kali, 4 kali. Nah, adalah begitu. Menyesali ala ma fatana minal amal. Itu sebenarnya cara membasuh hati. La ilaha illallah. Kemudian Imam Sya'rani menukil juga, Kana Hasan Al-Basri yaqul, Imam Hasan Al-Basri bercerita, qara'tu qaulahu ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa sirtu uraddiduha. Aku dari Imam Hasan Al-Basri membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, akan merasai kematian. Wa sirtu uraddiduha, terus aku ulang-ulangi membaca itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, terus diulang-ulang Imam Hasan Basri. Fa idza bihatifin yahtif, tiba-tiba ada bisikan suara, ada yang membisikiku, ujar Hasan Al-Basri. Suara tadi berbisik, kam turaddidu hadhil ayah, hendak berapa banyak lagi ikam mengulang ayat ini membacanya. Waqad qatalta arba'ata alaf minal jin, dengan ikam beberapa kali sudah membaca ayat tersebut, ikam sudah mengulah 4.000 bangsa jin matian. Lima sami'uha, dikarenakan bangsa jin yang matian tadi merenungkan dengan apa yang ikam baca. Jadi bangsa jin yang beriman mendengarkan bacaan ikam, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, 4.000 bangsa jin matian. Gara-gara khusyuk merenungkan lafaz setiap jiwa itu akan merasai kematian. Falam yarfa'u tarfahum ila sama hatta matu. Tidaklah bangsa jin tadi setelah mendengar ikam mengulang-ulang ayat tersebut,
tidaklah mereka memandang langit kecuali langsung meninggal dunia. Han bangsa jin itu adanya khusyuk. Kalah kita nih manusia. Mendengar ayat itu aja adanya sampai membatin sampai mati. Saking takutannya dengan kematian timbul selajurakan Allah Ta'ala dicabut nyawanya. Bangsa jin. Han tak soleh bangsa jin kadang dari kita manusia. Bangsa jin nih nang mukmin, nang beriman, nang soleh melihat kelakuan manusia. Alahan pada kami di bangsa jin. Nang kelakuan aneh-aneh, lakian mahantup lakian, jeruk makan jeruk. Bayangkan bangsa jin melihat kayak apa? Oh, mana ini aja bangsa jin? Liwar kelakuan. Sesama jenis makan nafsu. Jadi bangsa jin tuh banyak juga yang soleh beriman. Jangan sampai kita ini ditertawakan gara-gara kelakuan kita limpat pada bangsa jin. Na'udzubillah min. Wa kana Hammad bin Zaid la yajlisu qattu illa mustawfizan. Faqila lahu bidzalik faqala inna ma yajlisu mutma'innan man kana aminan min adabillah wa ana ghairu aminin min nuzulihi alayya lailan wa nahara. Imam Hammad bin Zaid itu salah satu manaqib Sidin. Imam Hammad bin Zaid, Sidin kada suah duduk kecuali tidaklah Sidin duduk kecuali dalam keadaan gelisah terus. La yajlisu qat illa mustawfizan. Sidin kada kawa duduk kecuali gelisah terus. Jadi setiap duduk itu kada kawa santai. Mengerti lagi kada kawa santai. Gerasak gerusuk terus model kayak kada betah, gelisah terus, mustawfiz dalam bahasa Arab. Faqila lahu bidzalik. Lalu orang sekitar bertakun, wahai Hammad bin Zaid, ya ini kenapa duduk gelisah terus? Kada kawan yang damai, santai, gelisah terus. Apa jawaban Sidin? Innama yajlisu mutma'innan man kana aminan min adabillah. Yang kawa duduk santai dan tenang adalah seseorang yang sudah merasa yakin aman dari siksa Allah hari kiamat. Itu yang sebenarnya kawa duduk tenang. Sedangkan aku ini wa ana ghairu aminin min nuzuli alayya lailan wa nahara. Kada suah merasa aman sedikit pun dari turunnya siksa Allah baik di malam atau di siang hari. Jadi sepanjang waktu cemas takutan terus dari siksa Allah, lalu berpengaruh kepada gerak-gerik. Kada kalau duduk nang santai, damai, gelisah terus. Ditakuni kenapa? Biar kayak itu duduk, biar Sidin. Yang kawa duduk damai santai itu orang yang memang sudah dapat sertifikat pacang selamat dari azab. Aku ini belum. Han, padahal Imam Hammad bin Zaid ini ulama soleh, bertakwa, nang luar biasa banyak amal perbuatan, amal soleh dan ketaatannya. Kadang kawan nang santai duduk, nang model nang berpose-pose itu kadang kawan. Kita bang ya Pak, nang tahunjur, batis kanan di atas, batis kiri di bawah, batis kiri di atas, batis kanan di bawah, nang model tasadar, nang tangan di belakang gitu, nang kotoakan pan. Ada yang sambil minum kopi setengah jam menikmati damainya duduk. Jauhnya tuh kita ini jauh benar. Nang santuy-santuy, kadang nongki-nongki istilah zaman now tuh. Nongkrong-nongkrong. Wah, dengan santainya, mana kursinya empuk, ada ingkutan tangannya, pulang, wah santai. Bukan salah, selama itu kada haram, mubah boleh aja. Cuma kalau kita berbanding dengan salaf soleh, di mana kita, di mana mereka, duduknya mereka tuh kada kawa damai, kada kawa santai, kada kawa nang sambil bernyanyi santai, mendengarkan musik, dikawani kopi segelas, lalu roti-roti, wah sambil menatap harta yang ditumpuk, berasa puas, nyaman, bertetengah jam habis duduk santai gitu. Arah kita sebagian lah. Salaf kada kayak itu, duduk kada kawa damai. Yang kawa duduk damai aja Sidin, orang yang memang sudah yakin selamat dari siksa. La ilaha illallah.
Bukan berarti duduk santai itu haram lah. Cuma kita berbanding dengan salafun saleh, di mana kita, di mana mereka. Lalu kita tahu diri, jauh benar kita nih. Nah, tahu dirinya kita itu harapan besar ulun, bahwalah kita dirahmati Allah Ta'ala. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Allah tuh sayang dengan hambanya nang tahu diri, nang kada koyo, kada piragah, tahu dah barometernya. Jauh benar aku melawan generasi orang soleh bahari. Lalu kada lagi nang piragah, bebaya sholawat 100 tasbih seputaran. Kampung nih jaka kada ada aku bala turun. Oh, jauhnya ikan tuh, jauh benar, jauh benar, jauh benar. La ilaha illallah. Wa kana Fudail bin Iyad yaqul wallahi inni la aghbitu nabiyyan mursalan wa la malakan muqarraban wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat bagi kita seberatan, menjadi nasihat yang baik yang bisa kita ingat selalu, dan mudahan seberatan dengan karunia dan pemberian Allah yang maha luas pemberiannya, dianugerahkan seberatan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama na'dha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syur wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun waghfir istur anta aqrab man satar wa salatullahi kabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa alal alil kirami syuraba wa ala sabi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asam wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.